Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terlebih dahulu yang saya hormati guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Kamil Al-Segaf, dan begitu juga tamu kita yang mulia Al-Habib Tahir, Al-Habib Abdurrahman bin Tahir, yang insyaallah mudah-mudahan kedua ulama kita ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah turunkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita secara gratis. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau. Selalu kita basahkan lisan kita untuk bersalawat kepada beliau, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, sampai nanti kelak di hari kiamat nanti. Dan semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaatul uzma daripada beliau, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di dalam majlis ilmu adalah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dari rumah kita sampai kepada majlis ilmu. Dan tentu nikmat ini belum tentu Allah berikan kepada orang lain. Dan patut kita syukuri akan hal itu. Sehingga majlis ilmu banyak sekali daripada fadilah-fadilah majlis ilmu, keutamaan-keutamaan daripada majlis ilmu itu sendiri. Nabi SAW menerangkan di antara daripada keutamaan majlis ilmu, Nabi SAW bersabda di dalam hadis Tirmidzi dan Abu Daud, "Man salaka tariqan fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah." Barang siapa yang dia itu berusaha untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju kepada surganya Allah. Dan di hadis lain, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yaslunal kitab wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa khaffathumul malaikatu. Ya. Kemudian wa yatadaras wa dzakaramullahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum atau suatu kelompok yang mereka berkumpul kemudian mereka membaca Al-Qur'an di dalam masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka mempelajari daripada Al-Qur'an dan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, melainkan wa ghasyihumur rahmah, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan daripada ketenangan di hati-hati mereka. Wa ghasyihumur rahmah, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menaungi
daripada rahmatnya kepada mereka. Kemudian wa khaffathumul malaikatu, dan dan para malaikat itu meliputi daripada mereka. Sehingga para ulama mengatakan daripada makna wa khaffathumul malaikatu, orang-orang yang menuntut ilmu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan jalannya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa dzakaramallahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang hadirin majlis ilmu di hadapan para malaikatnya. Hingga disebutkan wa thamratul majalis ilm wa huwa ma'rifatullah, dan di antara faedah atau keutamaan kita hadirin majlis ilmu, kita akan semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah mengenal Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan di dalam hatinya yaitu sifat tawadhu, sifat merasa dirinya paling hina daripada orang lain. Sehingga Nabi SAW katakan, man tawadha rafa Allah, barang siapa yang dia merasa dirinya paling hina daripada orang lain, maka dia akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara wada Allah, dan barang siapa yang merasa paling baik daripada ilmunya, merasa paling baik daripada ibadahnya daripada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan dia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirnya kita hadir daripada majlis ilmu, kita akan mendapatkan bonusnya, yaitulah mendapatkan sifat tawadhu. Sehingga sifat tawadhu ini adalah sifat yang mulia. Hingga disebutkan ada filosofi para ulama tentang cincinnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat diperintahkan oleh Allah untuk memakai cincin. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bingung mau taruh di mana cincinnya Nabi. Sehingga ada perdebatan, percakapan di antara jari-jari daripada mulia beliau. Di antaranya mereka itu saling debat di antara satu sama lain. Sehingga yang paling pertama adalah jari ibham, jari jempol. Dia katakan kepada jari yang lainnya, ana khairukum, aku ini yang paling baik di antara kalian semua. Limadha? Li ana akbarukum wa ana li isyaratul khair. Aku ini yang paling besar daripada kalian semua, dan aku ini dipakai untuk menunjukkan isyaratul khair. Ya. Kemudian yang kedua asyababah, yaitu jari telunjuk. Dia katakan kepada jari yang lainnya, dia nggak mau kalah. Ana khairukum, aku yang paling baik di antara kalian semua. Limadha? Li ana li isyarati salah. Karena aku jari telunjuk dipakai untuk li isyaratu salah, dipakai untuk isyarat tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Kemudian jari tengah, ana khairukum, aku ini yang paling baik di antara kalian semua. Kenapa? Li ana atwalukum, karena aku yang paling tinggi di antara kalian semua. Kemudian jari daripada manis, dia katakan ana khairukum, aku ini yang paling baik di antara kalian semua. Kenapa? Dia bilang sama jari tengah, ente nggak akan bisa berdiri kecuali sama ana. Akhirnya jari kelingking yang terakhir, ana syarrukum, aku ini yang paling jelek di antara kalian semua. Aku yang paling pendek, yang paling kecil. Sehingga ketika Nabi SAW itu menunggu isyarat daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk memakai cincin di jari kelingking. Kenapa? Karena dia yang paling tawadhu daripada jari-jari yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat tawadhu di dalam hati kita sehingga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga kita juga harus bersyukur kepada Allah dan minta selalu kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan untuk selalu hadir daripada majelis ilmu, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.